Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua dengan mengucapkan lepas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Komisi 4 DPRD Kabupaten Musyawarah dengan mitra kerja komisi dan perwakilan dari guru atau PGRI dan yang lainnya resmi kita buka. Tentu yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 4 DPRD Musyawarah, sekaligus ada anggota dari Dapil. Terus saya hormati juga dari mitra kerja, saya lihat hadir dari Dinas, dari kanan kita, serta staf saya kami mungkin dari 3 PSDM mewakili saya. Bisa dijelaskan nanti kan kenapa nggak hadir, tapi harus tahu dari PGRI dan guru. Hadir juga mewakili atau PLH dari PKD. Sebelah kaki dan sekali ada selamat juga sebelah apa ya tadi kita jadi buat di DPRD ya. Terus saya hormati dari Pak PGRI, Pak Raslim beserta anggota saya dari Pak sama saudara saya, sahabat saya Bung Nasir. Tentu saya hormati saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang hadir, artinya guru P3K ya, yang lulus passing grade artinya kan 106 kata ya. Nah, saya hormati ini dari kami. Mungkin dalam rapat ini artinya tidak banyak yang kita bahas, yang paling penting artinya ending rapat ini seperti apa. Kemarin kita rapat skor, maksudnya kita akan lanjut rapat ini artinya kan dari tanggal 20 tepat pada pukul 14 kalau dikit ya, sepertinya molornya. Beberapa kesepakatan, artinya beberapa keputusan kemarin itu bahwa lanjut rapat hari ini kita mengundang daripada PKD apa yang disampaikan oleh juru bicara dari PGRI Pak Rasli maupun Bung Efran, artinya kan maksudnya ada hal nanti mungkin bisa jawab langsung ya, meningkat waktu mungkin ada hal-hal yang mungkin harus ditajam nanti mungkin kita buka-buka saja di sini ya. Nah kita apa harus ada solusi yang terbaik tentang 100 sekian ini yang lulus dari passing grade. Yang notabene ini bukan dari pemerintah daerah, kita harus bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab pastinya. Apa seperti itu. Kemarin saya jelaskan lagi Pak BKD bahwasanya ada dari kawan-kawan kita dari PGRI bahwasanya ada untuk menjelaskan kepada forum ini. Pertama kami tawarkan dua, menghadir dari PKD dan langsung nanti Dinas, kemarin Dinas seperti tidak hadir, Dinas luar ya, kota. Sudah itu kita juga kedua kita sama-sama ke kementerian yang terkait, baik itu kementerian urusan kita di guru-guru maupun artinya kepada Menteri Keuangan, misalnya perimbangan keuangan ini ya, misalnya itu saya tahu seperti itu. Tapi untuk sementara kita beri kesempatan dulu kepada kepada PPKD yang tahu bahwa keuangan daerah Musyawarah ini, yang sumber keuangan yang gaji apa yang disampaikan oleh juru bicara dari PGRI kemarin itu dengan maksudnya ada dana-dana berdasarkan itu sudah delegasi penuh bahwasanya kepada Pemda Musyawarah uang artinya porsi-porsinya untuk membayar gaji guru artinya P3K ini. Nah mungkin itu ya. Dan sekalian Ibu sebelum masuk ke PKD kita kemarin kan kita sempat skor bahwasanya dari Dinas juga untuk menyampaikan kepada kita data artinya guru yang ada di Musyawarah pembagiannya seperti apa, nanti kita mau lihat artinya. Baik itu yang utama itu yang 106 ini ya, penyebarannya 106 di mana yang 106 ini harus kita punya data juga dan sampai kita baik itu yang sudah yang XN maupun yang sudah diangkat kemarin itu yang berapa ratus itu maupun yang 106 ini yang masih terkalkulasi. Saya kira itu, silakan dari PPKD jelaskan kepada forum ini. Nanti dari PGRI bisa
bisa minta artinya sampaikan apa yang mau sampaikan di forum ini, yakinlah kita bersama dari Pak Sekretari untuk artinya hal-hal tidak akan merugikan daripada guru kita sudah mengabdi bertahun-tahun. Saya kira itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPKAD Musyawarah, Pak, saya perkenalkan diri, saya Sohan, untuk sekarang sebagai BRK Kepala BPKAD karena Pak kabarnya lama naik haji. Sohan. Ya, pertama-tama kami menghormati pimpinan rapat dan unsur dewan lainnya yang kami hormati Ketua Distrik Kota Musyawarah, yang kami hormati Kepala BKP SDM atau yang mewakili, yang kami hormati pengurus PGRI beserta rombongan, dan yang kami hormati rekan-rekan, mungkin anak-anak kami, guru PPK yang hadir pada saat ini. Perlu Pak, izin Pak Kedua, kami akan menyampaikan kondisi pengkajian daripada PPK ini. Memang benar dari pemerintah pusat bahwa untuk gaji PPK akan dibayarkan melalui dana DAU pusat, tapi itu hanya gaji pokok saja, Pak, gaji pokok saja. Sementara Pemda Musyawarah seperti kewajiban yang lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan JKK, JKM, BPJS itu merupakan beban tambahan Pemda Musyawarah dalam artian sehingga Pemda Musyawarah mencari jalan keluar kira-kira untuk membayar tambahan ini, Pak, dari tambahan tahun ini, mungkin dari PAD dan sebagainya. Untuk pembayaran PPK, Pak, berkisar sekitar 26 miliar sebenarnya. Tapi sementara setelah kami perhatikan bahwa penerimaan DAU 2021-2022 ini hanya ada penambahan 570 juta lebih kurang. 70 juta 652 ada ribu 500, kembali lagi 570 juta 652 ribu ya. Berarti jadi kita kekurangan dari DAU ini untuk menggaji ini sekitar 26 miliar Pak, lebih kurang, sehingga kita untuk mengakomodir gaji PPK ini kita ada kekurangan 26 miliar. Mungkin itu Pak sementara yang kami laporkan dari BPKAD. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Coba kita langsung aja interaktif aja ya, langsung bisa jawab. Coba Pak, dari komponen kita, DAU kita kan totalnya kan berapa ratus miliar itu, mungkin 400 miliarnya apa ya, 500 miliar DAU kita. Nah dari mungkin Ferry lebih paham, Ferry. Karena saya ini rapat-rapat anggaran dengan Ferry sering. Bisa dijelaskan, artinya kan di forum ini DAU yang dibagi oleh pemerintah pusat untuk guru yang P3K ini ada nggak penjelasannya? Berapa komponen ini? Ini kalau kita lihat 570 juta ya. Sementara kebutuhan kita untuk bayar ini 26 miliar lebih. Nah maksudnya transfer dari pusat itu berapa untuk pembayaran gaji ini? Jangan sampai tidak jelas. Jadi kalau tidak jelasnya di mana, nanti kita sama-sama kementerian. Jangan sampai nanti dari guru, perwakilan guru ini seakan-akan Pemda ini
ngoyo, artinya kan tidak merespon apa yang diberitahu pusat. Nah, mohon penjelasannya dari berapa coba jelaskan. Berapa transfer dari pusat untuk guru ini? Ada nggak? Biasanya ada rinciannya itu atau global? Coba. Terima kasih pimpinan. Mungkin kami menambahkan saja. Jadi kalau alokasian atau penyaluran jauh itu sifatnya gelondongan Pak. Jadi dari biasanya kalau per bulan itu dari pembayaran gaji PNS plus mungkin sekarang ada P3K itu hanya berapa persen, mungkin hanya penambahan dari realisasi itu yang diberikan ke itu ini kan ambil soal. Jadi gini, dana DAO kita 2021 berapa? Anunya berapa? 2022 ini berapa? Coba jelaskan secara umum saja berapa? Untuk 2021 dana DAO kita 586 miliar 767 juta 527 ribuan. Ya coba stop ya, 586 ya, 586 sekian ya. DAO kita Ya. Itu sudah masuk yang diangkat P3K yang 500 sekian ya 2021 dulu, coba Ya. betul nggak? Ya. 586 Ya, benar. 586 sekian Ya. sekian. 2022 DAO kita berapa? Surat 2022 587 338 179 ribu. 587. Ya, Pak. Berarti ada kenaikan 570 562 ribu. kenaikan. Ya. Oh, 570 juta. 570. Ini jelas nggak dari dana gelondongan 587 ke 586 itu? Bahwasanya ada kita mengangkat untuk P3K ini 2022 dengan total belanja kita 26 miliar seperti itu. Saya belum dapat informasi karena saya mau dilengkapi Pak. Saya masih kasubit izin Pak Ketua Pimpinan. Saya mau dilengkapi. Saya belum dapat informasi apakah sudah ada atau belum untuk itu. Tapi yang pasti penambahan hanya 570 Pak dari tahun anggaran sebelumnya untuk DAO. Surat dari Menteri Keuangan per tanggal berapa? 587 itu. Per tanggal berapa? Per tanggal berapa yang 587? Jauh kita coba. Tanggal 13 Desember 2021. Enggak. Sudah saya kira cukup ya. Coba minta tolong bantu kita kalau kopi kan kepada kita yang pembagian dana DAO itu supaya kita sama-sama pelajari. Ya, dan coba sudah cukup ya dari ketika cukup. Saya kira saya lihat coba penjelasan Ibu Pelayan Dignas sebentar ya dari PGRI ya. Dari Dignas. Nah, dari Dignas ini yang 106 ini bagaimana menyikapi ini? Coba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi posisi 106 yang sudah lulus passing grade, rapat terakhir kami di Merkur Ancol bersama Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Menpan, bahwa yang walaupun yang lulus 106 jatah kita yang sudah lulus passing grade, tetapi itu tidak wajib diangkat, tetapi memang prioritas jika keuangan memungkinkan. Itu rapat kami terakhir yang dari BKPSDM yang hadir Pak Yusni, yang dari Dinas Pendidikan saya dengan Pak Kasno yang hadir di sana. Namun perlu saya jelaskan bahwa 106 itu ternyata, tolong didengar, nanti jangan kalaupun kapanpun kita ada duit misalnya diangkat, ini persoalan yang mendasar. Di data 106 itu yang lulus passing grade sesuai Satnikal hanya 28 orang. Yang lulus passing grade sesuai Satnikal 28 orang. Kemudian lulus passing grade harus pindah di level SD
25 orang. Misalnya dia di SD 1 Tumulyo, misalnya harus pindah ke SD 1 Cekar, misalnya itu 25 orang. Kemudian yang lulus passing grade pindah ke level SMP itu 18 orang. Kemudian harus ditawarkan ke kabupaten lain se-Indonesia ada 26 orang. Tidak ada formasi sampai penempatan. Menurut penjelasan kemarin ada 9 orang yang dari kita. Itu informasi terakhir dari kementerian, dari penjelasan 106 orang itu. Barangkali itu dulu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 orang loh, 9 orang itu. 9 orang itu tidak ada formasi. Ke kabupaten lain tadi 26. Coba ada yang itu, jangan apa itu, yang mau Ibu jelaskan dari kita. Betul. Jadi begini Bu ya, apa yang Ibu jelaskan dari 106, 28 itu memenuhi syarat yang pendukul, 25 itu pindah, 18 itu SMP, 26 orang itu pindah ke kabupaten itu. Ini kan tidak masuk akal ya, poin ini 9 ini orang tidak ada formasi. Nah ini sumber Ibu ini dari mana sumber ini? Baik itu dari maksudnya dari yang Ibu jelaskan, sumbernya dari mana ini? Oke, makasih. Jadi begini rekan-rekan itu ya, kamu sudah mendengar ya apa yang disampaikan. Ini forum rapat, forum resmi ya. Artinya bukan forum ecek-ecek, bukan forum gaya-gayaan, bukan. Artinya ini forum resmi. Ini bisa kita artinya bertanggungjawabkan secara moral, secara hukum artinya kan. Kenapa? Ini bisa rekomendasi, ini bisa kita bawa sama-sama ke eksekutif, nanti kepada bupati, bisa juga kita artinya ke kementerian. Nah, saya sampaikan pada forum ini, silakan mungkin ada masukan daripada kawan-kawan dari PGRI, artinya seperti ini, nah monggo. Seperti apa frame dari PGRI ini sudah mendengar, nah, ingin dari PGRI seperti apa? Silakan Pak, dari Pak Kasmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati pimpinan sidang dan semua yang hadir. Baik, dari PGRI pertama kami ingin sedikit memberikan sesuatu kepada Bapak yang kepala PPKAD ya Pak ya. Jadi menurut informasi yang kami terima, pada masa pandemi COVID ini ada relaksasi pungutan pajak. Relaksasi pungutan pajak ini berimbas kepada penurunan DAO masing-masing pemerintah daerah, sehingga dana DAO yang ditransfer ke daerah itu padahal sudah ditambah dengan alokasi untuk P3K, itu hasilnya belum kelihatan selisihnya seperti itu. Padahal misalnya alokasi gaji honor P3K seandainya tidak dimasukkan pada tahun anggaran yang disebut oleh Bapak tadi, itu mungkin berkurang sesuai dengan jumlah alokasi anggaran untuk gaji P3K. Nah, ini informasi yang saya peroleh, tapi informasi tersebut memang belum bisa saya cari sumbernya dari mana, karena itu dari informasi dari rapat, dari konferensi PGRI dan sebagainya. Itu yang informasi kami dengar. Yang kedua, bahwa audiensi ini saya ingin membungkus konsep dasarnya supaya tidak hanya membicarakan mengenai P3K, tapi lebih kepada Menpan, karena tanggal 28 November 2023 itu akan berakhir masa akidah
dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai penuntasan guru honor untuk diangkat menjadi ASN. Jadi sebentar lagi berarti masa idah kita itu. Nah, mohon maaf saya sampaikan supaya kita sama-sama memahami bahwa PGRI ini hanya menyuarakan ya aspirasi. Organisasi PGRI ini adalah organisasi perjuangan ya. Perjuangan kami harapannya agar anggotanya sejahtera, bermartabat dan terlindungi. Nah, PP nomor 49 tahun 2018 ini sangat kami harapkan realisasinya, karena harapan kami tahun 2023 itu pegawai honor, dalam hal ini adalah guru honor, itu berubah statusnya, walaupun nanti hanya mendapatkan gaji pokok. Tunjangan yang lain-lain misalnya pemerintah daerah karena dalam hal ini belum bisa mengabulkannya, tidak masalah. Yang penting guru honor kita berubah statusnya, karena dengan berubah statusnya akan lebih bermartabat dan akan lebih terlindungi karena di situ diakui. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi guru honor itu harus S1. Sekolah kuliah S1 sudah memakan biaya banyak, waktu yang panjang. Hanya dihargai honor di sekolah bertahun-tahun antara 300 sampai 500 ribu. Mungkin ada yang lebih sedikit. Nah, ini juga harapannya ya, kami itu benar-benar sangat berharap agar berubah status, karena status itu akan menimbulkan dampak mereka lebih sejahtera. Jadi kami sangat prihatin kalau adanya rekrutmen P3K ini membebani APBD Kabupaten Musirawas. Tapi sebenarnya pemahaman kami adalah sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan ya SE nomor 204/PK/2021 tanggal 23 Desember 2021. Jadi gaji P3K ini termasuk dalam dana DAU yang ditransfer dari pusat. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya sampaikan, ya, harapannya P3K tahap 1 dan tahap 2 yang sudah berhasil menerima gaji, mungkin hari ini adalah yang pertama ya, itu ke depan dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya 106 guru honorer yang lulus passing grade ini diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Dan kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, harapannya ada korelasi dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang kewenangan daerah untuk mengatur formasi penempatannya. Karena itu daerah juga punya kewenangan, karena daerah yang memiliki kondisi geografis yang paham, ya, sehingga guru itu mau ditempatkan di mana, ya. Saya pikir itu masih bisa untuk diatur ulang oleh daerah. Guru honor peserta seleksi 1 dan 2 yang belum lulus dapat diangkat menjadi P3K dengan metode observasi dengan syarat-syarat yang relevan yang sesuai dengan jumlah kuota yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Harapannya kalau masih ada guru honor yang belum diangkat menjadi P3K, baik itu jenjang SD SMP, bahkan kalau bisa tahu itu pemerintah menyiapkan rencana strategis agar pada tanggal 28 November itu semua guru honor sudah berubah statusnya. Juga saya harap untuk perhatian yang serius kepada tenaga operator sekolah. Ini mungkin ada Bu Kadis, saya sampaikan bahwa operator sekolah ini kerjanya sangat diharapkan oleh satuan pendidikan, tetapi perhatian dari sisi kesejahteraan maupun legalitasnya belum jelas seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman akan menyampaikan yang sedikit lagi. Saya jadi ketua. Oke, jadi dari
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sujarwo, Sekretaris PGRI Kabupaten Musirawas, ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pak Razli. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini mengacu berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 24/PK/2021. Coba Pak minta apa belum? Sudah dikasihkan Pak. Surat edarannya Pak dari Menteri Keuangan. Lanjut. Ya. Nah, ini Pak berdasarkan dalam poin 5. Di situ dijelaskan bahwa intinya dana DAU yang dikirimkan ke daerah kabupaten itu 25%-nya itu bisa digunakan, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Saya berpikir artinya 25% dari DAU itu bisa digunakan untuk pembayaran gaji P3K. Nah, sekarang kita hitung-hitungan Pak, berdasarkan DAU Kabupaten Musirawas tahun 2022 yang jumlahnya itu 587 sekian miliar, kalau 25%-nya, kalau hitungan saya itu sekitar 146 miliar. 146 miliar. Kalau kemarin dari 146 miliar itu penggunaan P3K-nya baru 26 miliar, artinya masih ada sisa Pak. Nah, oleh sebab itu kami dari PGRI memohon Pak, sehubungan juga dengan edaran dari Menpan RB ini tentang penghapusan honorer 28 November 2023, kita Kabupaten Musirawas rasanya masih bisa untuk mengangkat P3K lagi, yang mana nanti gaji pokok mereka ini bisa dibayarkan dari dana DAU tahun 2022. Karena hitungan tadi masih ada sisa Pak. Nah, kalau 146 dikurang 26 masih ada 100 sekian miliar Pak. Artinya kita masih bisa mengangkat P3K berdasarkan anggaran, dan ini tidak membebani dari anggaran daerah. Karena gini juga Pak, dari kawan-kawan yang honorer ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sempat bicara dengan kawan-kawan juga, mereka minta hanya perubahan status Pak, dari guru honor menjadi ASN P3K, dan mereka sanggup untuk sementara menerima gaji pokoknya saja. Mereka tidak akan menuntut untuk tunjangan-tunjangan seperti apa yang telah disampaikan oleh dari PPKAD tadi, bahwa tunjangan untuk P3K itu berasal dari anggaran daerah Pak ya. Nah, tapi kawan-kawan ini digaji pokok dulu, terima kasih gitu loh Pak, intinya Pak, sehingga kawan-kawan itu bisa terangkat semua dari guru honorer menjadi ASN P3K itu. Kemudian yang kedua Pak, kita punya 106 kawan-kawan yang sudah lulus passing grade P3K. Artinya mereka secara aturan sudah berhak untuk menjadi P3K. Oleh sebab itu, kalau seandainya nanti ada penerimaan P3K tahun 2022, mohon Pak, kawan-kawan yang 106 ini tanpa tes lagi mereka bisa lulus. Nah itu Pak, itu saja penjelasan tambahan dari kami. Makanya kami dari PGRI mengharap di Kabupaten Musirawas ini ada penerimaan P3K Pak. Karena apa? Untuk membantu kawan-kawan kita guru yang honor yang sudah sekian tahun. Itu saja tambahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya dari apa itu? Silakan Adinda Irwan menanggapi apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan
juga yang sangat kami banggakan seluruh para tenaga honorer atau calon P3K. Amin. Ya. Kita boleh rapat dengan kondisi sepanas apapun, kita boleh, tapi kita tetap berpikir cerdas dan intelektual, karena kita merupakan tenaga pendidik dan menjadi contoh. Ya, di sini sedikit saya mengingatkan, sedikit saya izin pimpinan bahwa sudah jelas sudah dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Itu sudah sangat jelas bahwa komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan pengangkatan tenaga honorer itu sangat jelas, dan bahkan di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2014 itu ada skalaritas prioritas untuk PG yang lulus pertama, itu sesi pertama. Itu sudah sangat jelas bahwa yang lulus passing grade itu akan menjadi skala prioritas. Itu sudah sangat jelas. Tetapi perlu menjadi catatan bagi kita jangan pernah mengangkangi aturan tersebut. Kita pelajari sesama bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan itu sudah jelas pada saat beliau di Jakarta. Tapi yakinlah, kalau memang punya kita tidak jadi punya wong, cayolah. Tetapi jangan pernah kita melawan takdir. Kita hanya bisa berusaha. Sekarang saya minta tolong kepada seluruh dinas yang hadir pada hari ini, terutama untuk PPKAD, izin pimpinan. Ayolah kita sama-sama cari solusi, bukan cari masalah. Kita cari solusi. Kalau pajak seluruh 106 itu kita angkat. Kalau pajak, ingat, kalau pajak jangan kita mengangkatnya aturan. Jujur saya kaget, yang dapat data dari kami 106, tapi yang disampaikan Kepala Dinas berdasarkan hasil rapat dan data beliau sangat akurat, itu hanya 71 yang menjadi skala prioritas. Berarti yang lain harus legowo nantinya jika pimpinan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan yang ada. Penuh harapan kita kebijaksanaan pimpinan untuk merekomendasi dan membantu rekan-rekan guru supaya segera diangkat di saat tes P3K yang ketiga, gelombang ketiga. Sekali lagi kita tetap kepala dingin, berpikir cerdas, yakinlah dari dinas-dinas ini mikir nasib kita sebenarnya ya. Mikir nasib kita, kami nak jangankan 1.106, 1.006, kami butuh tenaga. Tetapi kita sesuaikan terlebih dahulu aturan yang ada. Karena sini sudah jelas, kembali saya mengingatkan pimpinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah jelas bahwa komitmen pemerintahan untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer. Membahas itu dulu sudah kata lagi honorer. Nah diangkat PNS galau gitu, kalau ada. Nah ya sudah, makanya sabar. Izin pimpinan, kita terus kembali. Hanya saran dari kami, kita tetap Kepala Dinas komitmen mencari solusi yang terbaik supaya 100 kita angkat dan kita jadikan skala prioritas. Itu saja. Sekian pimpinan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi 4 terus terang baik dukung tentang adanya P3K. Saya dari fraksi PKB menyampaikan kepada seluruh P3K, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Komisi 4 ini sudah bekerja sama dengan eksekutif. Jadi kami di sini rapat terbuka seluruhnya. Jadi tidak ada kami rapat dengan kepala dinas ini sebelum rapat di sini. Jadi jangan sampai ada kedengaran lagi bahwa Komisi 4 ini rapat sebelum rapat di sini dengan kepala dinas. Jadi kita rapatnya di sinilah, di ruangan inilah. Tidak ada rapatnya di ruangan lain. Atau rapat dulu di kepala dinas,
yang terkait sudah itu rapat dengan guru-guru PGRI, perwakilan dari PGRI. Jadi kami sangat mendukung sekali P3K ini. Jangan sampai ada lagi yang menyatakan bahwasanya sebelum rapat di sini ada rapat dengan kepala-kepala dinas yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kata Gunawan. Jadi ada lagi dari PGRI ingin disampaikan supaya kita nangkapi sekali. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisi 4 DPRD Kabupaten Musirawas, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. Di sini juga ada Sekretaris BKPSDM serta Kabitnya, ada juga PLH BPKAD beserta Kasubditnya, juga rekan-rekan PGRI dan kawan-kawan saudara-saudara kami para guru honorer yang sedang menanti kepastian nasibnya. Benar kan? Ya. Semangat dulu, hidup guru. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi diskursus mengenai penerimaan guru P3K, terutama 106 guru saudara-saudara kami di sini. Jadi ini agak kesimpang siuran. Jadi kami dari PGRI menghimbau kita semua yang ada di sini menyamakan persepsi dulu. Adanya kesimpang siuran ini karena ada surat dari Kementerian Keuangan, gitu Pak Bu. Jadi ada surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa gaji guru P3K itu dibayar melalui dana alokasi umum. Nah, ini yang menjadi pertanyaan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, para guru honorer, terutama yang sudah dinyatakan lulus passing grade. Masalah 106 yang dijelaskan oleh Bu Kadisdik tadi, kami memahami hal itu, tapi juga bahwa PGRI Kabupaten Musirawas pasca selesainya rapat pertama itu kami mengikuti Konkerprov PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yang akhirnya kami bersepakat, tidak hanya bersepakat antar pengurus PGRI se-Provinsi Sumatera Selatan, tapi ini juga terkait dengan aturan-aturan. Jadi kami sepakat apa yang dikatakan oleh Saudara Imron, bahwa kita tidak usah mengangkangi aturan, ya. Tidak boleh. Dan setahu saya tidak ada yang mengangkangi aturan di sini, ya. Juga Pak Gun, ya, tidak ada di sini tidak ada kecurigaan bahwa kami curiga Komisi 4 DPRD ini sudah rapat sebelumnya dengan Dinas Pendidikan dan sebagainya. Jadi yang ingin kami nyatakan di sini bahwa kita samakan persepsi dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah dana alokasi umum tahun 2021 itu 580 miliar sekian-sekian, 2022 sekian-sekian. Yang jadi pertanyaan kami Pak Sohan, Pak Ferry adalah di surat edaran Kementerian Keuangan itu menyatakan bahwa gaji guru P3K itu bersifat earmark, yang artinya peruntukannya sudah jelas. Itu Pak Imron. Ya, silakan dibaca itu, ini peruntukannya sudah jelas. Jadi dari sini timbul diskursus tadi, ya. Jadi kita harus bersepakat pada hari ini bahwa apa yang kita akan sepakati pada hari ini tidak dalam tataran logika saja, ya. Tapi ini sudah masuk ranah dialektika yang artinya, ya, point of the view atau sudut pandang kita. Kami dari PGRI memandang seperti ini. Komisi 4 DPRD yang notabene adalah perwakilan kami, ya, juga itu memiliki sudut pandang yang tentunya berbeda, dan kami yakini tidak ada kecurigaan kami terhadap Bapak Ibu yang ada di Komisi 4 DPRD khususnya dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Musirawas. Jadi itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Musirawas ini Pak Hamzah, bahwa
tidak semua daerah, terutama di Provinsi Sumatera Selatan itu membuka peluang untuk membuka tes guru P3K. Benar tidak? Kalau tidak salah, kabupaten tetangga kita itu tidak membuka. Jadi kami di sini atas nama saudara-saudara kami para guru yang ada di Kabupaten Musirawas tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Musirawas. Tahap 1, tahap 2 ini sudah menerima SK, sudah gajian. Jadi kami ingin dan kami berharap agar pemerintah Kabupaten Musirawas ini meneruskan ini Pak Imron. Ini maksud kami. Jadi kami tidak akan mengangkangi aturan dan sebagainya, tapi intinya kami mengharapkan karena ada surat di sini Pak Imron. Ya, yang bersifat peruntukannya spesifik atau khusus tadi. Ya. Jadi saya menyadari di sini, Pak. Saya juga kebetulan sehari-hari di Dinas Pendidikan. Tapi kapasitas saya di sini wakil ketua 1 PGRI Kabupaten Musirawas. Ya, jadi saya sudah diamanahi oleh rekan-rekan kami, para saudara kami, ada nemu yang di kebun Pak Imron. Tolong nih yang saya ya, kayak aku sampaikan. Jadi kami tidak ada berkritik bahwa Pak Efran begini-begini, rekan-rekan PGRI tidak seperti ini. Kami yakini bahwa Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman di organisasi, terutama Pak Imron, ya saudara kami Imron ini. Jadi saya menganalogikan begini Pak Imron. Ini seumpama ini musim dingin, kita memiliki selimut yang kecil ini. Ditarik ke atas kaki kita dingin, ditarik ke bawah badan kita dingin. Artinya apa? Ini diakomodir yang menurut penjelasan dari BPKAD ini hanya tersisa ada penambahan 570 juta. Tentu tidak cukup. Tapi kalau kita abaikan saudara-saudara kita ini akan menjadi presiden yang buruk karena berkaitan dengan penghapusan guru honor, terutama berlakunya ini November 2023. Ya. Menurut data, karena saya dari Dinas Pendidikan ada 958 kekurangan guru ini Pak. Tapi untuk angka pasti ini tidak akan stagnan. Ya. 958-an kurang guru. Ya, ini hanya 106 loh. Dan kedepannya tentu dengan penghapusan guru honor mau dikemanakan murid siswa kita ini. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Jadi saya terkejut tadi mendengar penjelasan Pak Imron, jujur saja, mohon maaf, dan Pak Pun tadi, ya, ada bisi-bisi ini seperti mohon maaf Pak. Jadi tidak ada, saya yakini itu. Jadi yang perlu kami ini memohon karena ini sudah terlanjur dibuka, sudah ada political will dari pemerintah Kabupaten Musirawas itu mengangkat guru P3K. Sudah 2 tahap ini Pak. Tepuk tangan untuk. Nah jadi ada 106 di sini yang sebenarnya kami juga sudah mencari informasi Pak. Ya ada beberapa formasi yang tidak ada tidak ada wilayahnya. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita lihat di sini kondisi terkini sekolah-sekolah kita itu mayoritas kekurangan guru, kecuali di dekat ibu kota kabupaten. Jadi kami di sini PGRI ini tidak akan menyalahkan pihak manapun, tapi kami ini memohon Pak, ya, atas nama saudara-saudara kami para guru honorer yang ada di Kabupaten Musirawas. Ini tentu saja sekali lagi kami ingatkan, kenapa ini timbul niat kami semuanya di sini untuk meminta kepada Komisi 4 DPRD Kabupaten Musirawas yang salah satunya membidangi tentang pendidikan kalau saya tidak salah, itu untuk menyampaikan aspirasi dari kami para guru di sini. Jadi karena ada dari Kemenkeu tadi, nah, kalau memang ada tabrakan dengan peraturan-peraturan lain, ya oke, kita sama-sama cari. Ya. Jadi Pak Alamsa maksud kami, karena yang bersifat khusus tadi yang kami indikan. Ya. Oke, mungkin sekian saja. Jadi sekali lagi di sini Pak Imron kami setuju bahwa kita menyamakan persepsi. Intinya kita ingin membantu guru-guru kita dan juga ingin menyelamatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Musirawas khususnya. Oke, sekian saja kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba saya tanggapi ya, 3 dari PGRI dulu ya. Pertama, saya lihat apa yang disampaikan dari Pak Raslim, ya, masalah perbaikan daripada DAO ya. Kalau kita lihat masa pandemi tidak tergambar seperti itu. Ya monggo Pak Sekretaris, kalau kita lihat karena BP-nya ini kalau lewat dari 2023 November ya, ini situ kesepakatan nanti dan November ya. Dasar sejuk Erlang, ini saran saya ya, sebagai wakil ketua di Komisi 4. Narasi artinya penyampaian itu agak coba diperbaiki cara komunikasi. Kalau komunikasinya seperti itu, apa yang disampaikan oleh saudara saya Andan Gunawan, saudara saya Imron, itu laporan ditemukan di kamunya masyarakat banyak 100 sekian itu. Mungkin ada istilah omongan di belakang layar atau apa seperti itu. Sampai disampaikan seperti itu, ada omongan di belakang. Ada Imron juga seperti itu. Aslinya komunikasi di Komisi 4 ini agak diperbaiki sedikit. Nanti kalau kita ketersinggungan kawan-kawan kita, ya monggo misalnya. Kalau bisa kamu lanjutlah, kalau bisa kamu, tapi lepas dulu. Seperti itu. Jadi maksudnya kita sepakat, saya sepakat, saya di depan tuh soal guru. Saya kalau di badan anggaran kalau apa-apa nggak pernah saya bela eksekutif ini. Ini layak kita bela. Dan maksud kita harus dialihkan, harus diperbaiki. Jangan tekan kita, maksud kita. Jangan pressure kita, jangan atur kita sudut pandang. Kita ini kalau berbicara pada aturan. Nah ini sebagai intermezzo aja, diperbaiki. Oke, makasih Ketua. Oke, dan saya udah bantah. Kalau kita dibantah nanti, saya boleh dibantah kalau saya itu, tapi rasional. Kalau ada rasional kita tutup rapat ini. Saya tidak takut, seperti itu maksud saya. Kalau saya kita sepakat dari awal saya komitmen kita itu perbaiki untuk masalah artinya guru P3K kita ini. Maka saya marah itu DL kemarin itu, mana Bu DL itu. Nah maksud saya gini, kita cari bersama, kita ini sama-sama. Saya posisi saya ini menjadi rombongan guru, maksud saya itu. Komisi 4 ini kan, apa kepentingan eksekutif kita? Enggak ada kepentingan kita, jujur apa kepentingan kita di eksekutif? Jalan-jalan saja kalau kita ada nyimpang dikit omongan banyak keluhan itu cara dapil-dapil kita, apa kepentingan? Enggak ada kepentingan di eksekutif. Nah maksud saya artinya kita ini masih lama perjuangan ini. Saya tidak lepas dah. Selagi saya di Komisi 4 saya tidak lepas soal ini. Jadi jangan menjudgekan salah satu kawan-kawan kita, jangan, nggak usah itu. Ya, satu ya. Kedua kita minta, nah jadi kita dari formulasi Ibu Hayati berapa formulasi pensiun 2021? 2021 berapa pensiun? Nanti ini salah satu apa itu poin kita nanti. Pensiun di 2021 berapa? Nah itu 72 atau per tahun berapa ya? Per bulan berapa? Per bulan berapa pensiun 2022? Nah itu banyak tuh. 2000 coba catat, sama-sama catat. 2022 per bulan berapa? Desember. Artinya 2022 kita pensiun 90 berapa? 97. 2002 Desember. Ini terekam ya, kalau terekam ya. Desember 2022 pensiun 97. Iya. Desember 97. Nah itu Bu Hayatun, kita ini cuma 106 yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan 106 dan 97. Nah maksud saya gini ya, 97 coba baca 97, 106 kita perjuangkan. Tinggal masih sedikit lagi. Nanti kalau masih sedikit lagi, sedikit sekali kita perjuangkan ini. Apa kita ada perjuangan? Nah gini Pak Yatun, tolong jawab dengan konkret. Apa yang dapat disampaikan kepada kami pagi ini, hari baru saja disampaikan kepada kita ini, coba dijelaskan kepada kita dan disaksikan omongan guru-guru. Mungkin mereka tidak punya data juga ini kan. Nah coba jelaskan secara singkat biar mereka catat. Nah untuk komposisi guru di Musyawarah nih, baik SMP maupun SD, kita sudah full belum? Artinya sudah profesional belum? Untuk sudah memenuhi belum? Persentasenya kalau kita untuk layak ya, pelayanan minimal kita kepada guru-guru berapa? Sudah cukup belum? Belum. Coba dijelaskan, jangan tertutup, dijelaskan di forum ini. Berapa persentase yang kita butuhkan? Ini salah satu kita akan sampaikan kepada Bupati. Jangan takut, kami sampaikan kepada Bupati seperti ini. Nah dari komposisi guru kita dari SMP mau itu berapa? Kekurangan guru kita.
kalau formasi penuh seluruhnya sesuai standar, betul-betul sesuai standar, kita kurang 956. 956. Kalau catat kawan-kawan PGRI ya, 956 kurang, kalau itu maksimal ya. Dari TK, dari TK seluruhnya sampai SMP ya. Ya. Tapi itu untuk maksimal. Ya. Kalau strategi kemarin Kementerian Pendidikan juga sudah menanyakan apa strategi Ibu misalnya seandainya tidak ada peluang ke depan, kami sudah berpikir mungkin seperti sekolah-sekolah yang satu kompleks 4 sekolah dengan murid yang sedikit akan kita pikirkan regrouping. Itu salah satunya strateginya Bu. Udah cukup, saya kira cukup ya. Ya kawan-kawanku dari PGRI dan guru-guru yang hadir pada hari ini, kita memang benar kekurangan guru per Desember ya. Per Desember kita kurang 9.900. Ya, itu totalitas. Iya, 90. Nah, itu kan totalitas. 96 itu kan per Juni 2022 ini kebutuhan. Enggak, maksud saya itu kekurangan untuk Desember ini pensiunnya 97 orang. Nah kita ini hampir ketemu untuk mengakomodir daripada kawan-kawan kita yang 106 ini. Kalau 97 berarti kita kalau untuk mengakomodir semua kurang 9 lagi ya. 97. Jadi begini, saya kawan-kawanku coba kita ini masih coba kita nanti gini, saya minta waktu ya kepada kawan-kawan PGRI dan guru-guru yang hadir dan coba kita komunikasi nanti di non formal ya kepada Bupati. Artinya kami dari Komisi 4 kita belum menghasilkan rekomendasi, cuma kita akan komunikasi rapat pada hari ini, tapi non formal Bupati tidak bisa bertekan-tekan. Bupati ini subjektif artinya, alasan objektif bisa, subjektif bisa. Kalau dia tidak mau angkat, kenapa? Emangnya dia punya benar penuh beli negara jadi bupati untuk mengalokasikan anggaran. Kalau dia tidak mau DPR saja, pejabat Ridwan Mukti pernah terjadi. Udah nggak cukup DPR di sekian anggarannya Ridwan Mukti. Bisa apa DPR di soal itu? Paling arti bergaya posisinya udah nggak seakan anggaran kita sepakat kemarin itu. Nah artinya kewenangan penuh, artinya bupati ini diberi negara ke media untuk menguasai penuh seluruh anggaran di musyawarah ini. Dia yang mengatur musyawarah ini. Nah maksud saya kita itu buat hasil rapat kita pada hari ini kayaknya bertanggung jawab dong. Bertanggung jawab Pak, apa itu BPKD bertanggung jawab. Kita ini coba komunikasi dengan bupati. Saya di depan nanti. Supaya kita supaya bisa mengakomodir dari para 107 ini. Dan 106 ini. Bahasanya satu. Kita sepakat dulu bahasanya satu. Apa yang disampaikan yang bagus bahasanya satu. Kita untuk perjuangan 106 ini. Seperti itu. Nah nanti kita komunikasi ke bupati, kan nanti kita ketemu jadi paripurna atau apa nanti saya minta audit untuk kawan-kawan Komisi 4 nanti kan ke bupati, mungkin kita undang juga perwakilan guru, tapi tidak usah kita apa aja, bagus lah, harmonis lah, humanis artinya kan kepada bupati. Saya kira itu ya rekan-rekanku. Kalau menurut saya ini dalam rapat forum ini kita sudah ketemu, titik temunya sudah ketemu ini kan, untuk mengakomodir ini kalau alasan down misalnya bisa saja ini bisa objektif, bisa subjektif artinya kan. Ya kata bupati nanti dulu lah, saya belum perlu buru-buru. Saya mau bangun dulu karena saya visi-visi saya untuk perjuangan ini. Sementara bupati untuk minjem kepada pihak ketiga, kepada pihak ketiga untuk mengaktualisasikan visi misi beliau. Nah dulu, nah maksudnya kita semua hati-hati. Kalau saya hati-hati dengan bupati untuk seperti apa yang sampai Ibu Hayati 90 sudah clear ini. Terisi semua, tapi kita minta Bung Hayat dari 106 ini harus profesional pendistribusiannya itu hak benar penuhi bupati. Misalnya, oke, sehingga dia di SD atau SMP tersebut mungkin agak bergeser-geser lah. Contoh ini, saya baru dari desa Tugu Sempurna, baru undangan. Itu guru yang ditetapkan itu saya lihat tugasnya di Pendingan. Saya lihat tadi, kenapa nggak di tugas Tugu Sempurna? Cewek lagi gitu. Nah maksud kita itu harus mana dia ada di situ? Bertukar menurut saya. Ada ibu apa itu tugas di Pendingan katanya. Sedangkan dia tinggal Tugu Sempurna. Maksud itu Tugu Sempurna saya lihat kekurangan guru. Berbeda kalau yang asal situ dekat-dekat situ seperti itu pemetaannya itu. Kenapa penerimaan guru sekolah itu berdasarkan zonasi itu kan? Sekarang itu tidak terlalu jauh.
Nah kita minta profesional tentang artinya penyebaran guru. Nah jadi rekan-rekanku, kita pertama kami sepakat dulu dengan eksekutif ya, dengan Ibu Dignas, dengan PPKAD, dengan BKPSDM, ya sepakat dulu, kita sepakat bahwa saya dalam waktu dekat kita audiensi dengan Bupati ya. Gimana menurut PGRI dengan PGRI juga? Sepakat enggak? Sepakat ya? Nah, kita kalau sepakat kita tuh. Terima kasih pimpinan. Jujur saya mengakui bahwa ini luar biasa, mungkin salah satu ide brilian dari pimpinan. Sebenarnya pimpinan di antara kami dengan Kak Ebrat tidak ada miskomunikasi. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan aturan, tapi penuh harapan semuanya diangkat. Benar kan? Dan ide brilian dari beliau saya akui bahwa ini saya sedikit tambahkan pimpinan. Dari 97 yang sudah insya Allah ready, bahasa sudah siap kita kuota yang siap diisi bahasanya kan. Ini ada juga skala prioritas 71 orang melalui dana DAO. Ya Bu ya, skala prioritas. Mungkin ini nanti kita bahas lebih detail lagi, bahwa bahkan melebihi daripada kebutuhan dari 106. Ya, tapi nanti supaya lebih real lagi, supaya lebih detail lagi. Dan jujur saya tidak pernah terbayangkan bahwa ide brilian dari pimpinan rapat memecahkan permasalahan ini sampai mengorbankan pensiun yang sudah lewat bahasanya, pensiun tahun ini. Karena setahu kami baik dengan Mbak Reni dari fraksi PKS maupun PKB, kami tadi sempat rapat kecil pimpinan, kami juga mencari solusi supaya 106 tetap diangkat. Itu mencari solusi menggunakan dana APBD maupun menggunakan APBN. Itu yang kami cari solusi tadi. Terkait mengenai Bung Ebrat, terkait mengenai saya juga kok bisa masuk ke dalam sini. Saya Komisi 1 Pak. Jujur saya sekretaris Komisi 1, tetapi saya izin dengan pimpinan rapat, saya izin masuk ke sini untuk memperjuangkan 106 guru. Saya juga bukan hanya ditemui di rumah. Kalau beliau temu di kebun, aku di Dumeyung ketemu di kebun. Tuh ada orang-orangnya di belakang yang bisa memberi saya untuk sampai duduk di sini. Itu Bu Ayat. Ya, terima kasih pimpinan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Dinda Ibron. Jadi begini ya Dinda, kita tidak usah lagi bercerita 71 ya. Kita bercerita 100. Bu ya? Ya tolong jangan sampaikan kepada Bupati. Itu jangan sampai ada bahasa ibu nanti kita kalau eksekutif ini kalau menyampaikan Bupati ini ada omongan nanti kan ingin sampaikan sebenarnya gimana sampaikan. Artinya gini, kita nanti sampaikan kepada Bupati, nanti saya minta waktu nanti sebagian untuk dalam hal guru-guru ini. Jadi bahasanya semuanya 106. Coba perhatikan supaya fokus kali ini ya. Kalau dari perhatikan tidak fokus kita ini. Jadi yang 26 orang kata ibu pindah ke penyebaran itu tutup buku. Sudah coret itu, tidak usah ngomong-ngomong sudah itu 9 orang yang kata ibu. Ya. Yang 9 orang yakin ibu. Yang 9 orang kata ibu yang tidak ada informasi dosa. Jadi bahasanya satu nanti ke Bupati 106 orang. Jadi yang kita perjuangkan 106 orang ini. Hidup pimpinan. Sudah ya, sepakat ya? Dengar dulu. Sepakat ya? Nah, kita sepakat. Kita sepakat dulu 106 orang ini perjuangan untuk diangkat di 2022. Sepakat ya? Satu. Nah, kita sepakat dalam waktu dekat dengan PPKD, dengan Dinas, dengan apa itu BPKSDM dan rekan-rekan guru. Kita dari perwakilan saja, mungkin perwakilan dari ketua, sekretaris dan Bung Elpran nanti ikut ya.
dia tahu banyak artinya yang persoalan-persoalan guru ini. Artinya kita sepakat nanti kita dalam waktu dekat saya bersurat kepada Bupati, ini resmi, ini direkam menurut saya. Kita bersurat kepada Pak Bupati dan Bupati untuk mengadakan audiensi. Ya. Nah, tapi tidak terlalu banyak, artinya ketua dan sekretaris sudah itu. Pak Muhammadiyah ini ngapain? Nggak ada kan, tidak? Artinya, apa yang saya sampaikan ya, yang juru bicaranya menyiapkan juga itu nanti. Ya, dan siapa lagi nanti mungkin 5 orang lah perwakilan ya dari pokoknya PGRI. Sepakat ya? Coba ibu Dina sepakat tak? Bu, sepakat? Kamu ikut kami, bukan kami ikut kamu. Tapi saya ngomong dulu, karena yang 9 itu perlu kita melalui Menpak RB, karena memang apa namanya? Udah, oke lah Bu. Kamu udah usah ngomong, nanti kita dengan Bupati ngomongnya. Ya, sepakat ya? Oke, dari DPKD ya? DPKD, DPKD sepakat ya? Coba. Ini ada tambahan sedikit bahwa kekurangan guru 956 itu keadaan terkini. Ditambah 97 yang pensiun per Desember ini, jadi kekurangan guru kita 1053 gitu. Bukan hanya 97 ini. Itu yang perlu diindikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini, Bung Efran, jadi gini ya. Kita ini jadi begini menurut saya itu. Ini kan saya tuh isi dari lembaga daerah ini, eksekutif ini kan posisi sekarang itu agak goyangnya juga dalam arti keuangan. Jadi saya ini di badan anggaran. Saya tahu dengan pemasukan daerah ini. PAD kita makanya saya undang DPRD atau DPRD. DPRD adalah ya. Artinya PAD kita dari sumber-sumber lain sudah masuk. Agak anu lah kita di keuangan daerah. Nah, tapi kita itu menyelamatkan yang 106 ini yang pernah dibuka keran oleh SKT oleh Bupati. Makanya kita selamatkan ini menurut saya. Jangan sampai kita nantilah kita komposisi untuk mengakomodir yang sekian kekurangan yang pelayanan maksimal ke masyarakat kita tahu, cuman kita kondisi keuangan juga kita harus paham juga menurut saya. Ya kita jadi kita sepakat dulu. Jadi saya minta, sebentar. Saya minta kepada kawan-kawan PGRI, walaupun ini ada di catatan kekurangan guru sebanyak ini, pas audiensi nanti jangan disampaikan. Nanti blunder kita maunya full 106 nanti ada blunder. Saya tuh tahu tipikal Bupati seperti apa. Jadi kita sepakat dulu untuk memperjuangkan 106 dulu kan. Jangan kita ngomong kekurangan guru segala macam itu. Ya kita ngomong misalnya mengenai Bupati kalau saya itu. Saya kira itu cukup ya kawan-kawan. Mungkin ada yang di closing statementnya dari kawan-kawan PGRI silakan, atau dari OPD sebelum kita beberapa poin kita hasilkan nanti kita ulangi lagi beberapa poin itu. Silakan sebelum saya rangkum artinya kan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih pimpinan. Pada dasarnya kami sangat mengucapkan terima kasih atas diakomodirnya perjuangan kita lanjutkan untuk audiensi dengan Bupati. Inilah memang yang saya harapkan, dan 106 adalah merupakan prioritas aspirasi kami dulu. Yang lain ya nanti mungkin saya harap masih tetap kita bisa bergandengan tangan untuk menuntaskan seperti yang sudah disebutkan oleh Kanda Imron tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari itu dari PGRI sudah itu dari disampaikan cukup PKPSDM Diknas cukup ya. Jadi poin pertama, coba catat poin pertama, kita dari Komisi 4 bersama dengan mitra komisi Diknas, PKPSDM, BPKD bersama PGRI, artinya kan sepakat pertama kita bulat dulu untuk memperjuangkan yang 106 ini ya. Karena alasan kita bukan alasan objektif memang ini kan, itu kita pensiun per Desember nanti kan, mungkin dari Desember semua ya, ada Oktober, mungkin dari paling Agustus, mungkin September, Oktober, itu kan 97 orang ada yang pensiun nanti. Karena kita minta kepada Bupati untuk mengakomodir daripada yang sudah dibuka keran oleh pemerintah, artinya gelombang 3, 1, 2 selesai, tinggal gelombang 3 sama tsunami. Sepakat ya, poin pertama ya? Sepakat ya? Sepakat, oke.
Itu poin pertama. Poin kedua, nanti kita ketemu bupati, artinya kan dalam hal ini mengundang yang peserta rapat, artinya dari OPD. Sudah itu perwakilan dari PGRI 5 orang ya, 5 orang, ketua, sekretaris, juru bicaranya, pengepan satu lagi. Semuanya 5 orang, jangan lebih ya. Kalau di sini nggak apa, ada lebih kalau di dalam bupati ini enak kalau kita. Kalau misalnya 5 orang saja, kita bahasanya mungkin disampaikan secara bagus lah dengan bupati ya. Sepakat ya? Coba kita sepakat ya? Oke, sepakat. Apalagi yang kira sepakati dari ide poin di 2 poin ini? Enggak ada lagi ya? Cukup ya? Jadi pada dasarnya kawan-kawanku, saudara-saudaraku dari PGRI dan dari guru-guru, artinya kita sepenuhnya poin terakhir ya, catat di poin terakhir ini tulis rapat kita ini, kita akan perjuangkan ini bukan dalam rangka artinya sebatas kita audit ya. Kalau kita audiensi nanti ketemu dengan jalannya clear, kita nggak ada lagi perjuangan. Tapi kalau ini tidak ada menemu jalan sana, ini menemu jalan buntu, kita akan berjuang lagi. Ya, kita akan berjuang lagi sampai ke pemerintah pusat. Ya, jangan ragu loh. Kita akan berjuang lagi sampai ke kita mau lihat apa yang disampaikan, artinya surat-surat yang disampaikan oleh kementerian, artinya kan, apa yang jawaban-jawaban logis artinya kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan artinya dalam kita audiensi bupati dengan alasan yang rasional, artinya kan, insya Allah ini diakomodir lah, ya kan. Ya, waktu relatif singkat ini kan mungkin ada kepentingan politik juga. Ini guru-guru ini yang KTP kabupaten bukan ini? Jadi kan gini, bukan, jadi begini. Kita sampaikan kepada bupati lah, Bu. Nak dulu dia nak. Kalau itu dulu dia tak tahu dia 9 kali 20 alas masuk dulu. Baik itu kan bahasa gitu. Masuk dulu gitu. Iya, jangan sampai kami pokoknya senangnya dia dulu. Kalau itu tak oke, selesai gitu. Angkat kalau gitu. Setuju tidak setuju, memang dia kepala daerah. Dia menentukan daerah ini. Tidak setuju apa DPR dia pun ribut-ribut campuran arah misalnya kan. Ya, kita kolok ya berarti. Cara kita artinya, tapi kita harus rasional dan objektif disampaikan kepada dia. Dan sampai artinya teman-teman kita sudah tegas, harus tegas juga kita dari Komisi 4 artinya kan. Ini kan lembaga perwakilan dari lembaga ini. Yang ngomong Komisi 4 ini bukan 10 bayar, lembaga yang kami bawa ini. Yang kami bawa ini lembaga DPR. Apa kesepakatan itu ketua DPR menyurati seperti itu. Nanti kami atau kelengkapan dewan yang didelegasi penuh artinya di lembaga ini Komisi 4 ini. Kan kami dibagi 4 komisi, komisi 1, 2, 3, 4, salah satunya 4. Artinya bukan lembaga, artinya bukan agak misalnya ecek atau apa enggak, ini jelas. Saya kira itu rekan-rekanku, kita sepakat artinya untuk memperjuangkan hak-hak guru ini. Artinya bukan apa ini lah, artinya pemerintah buka ini untuk pulang-pulang tenaga guru P3K. Dan sepakat dulu bahasanya nanti Ibu Bupati, kami dukung Ibu Bupati 2 periode. Nah itu, nanti ya, seperti itu. Saya kira itu cukup ya? Cukup? Saya mewakili kawan-kawan dan mengaturnya rapat dan Komisi 4 dan Mitra Kerja, ada hal-hal yang kurang berkenan, itu untuk perbaikan musyawarah nanti ke depan tentang pelayanan publik kita untuk masyarakat kita. Demikianlah dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kita tutup dengan like dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.